ungkit-ungkit masa lalu. Ngerti gak kamu? Astagfirullahaladzim. Aduh, hargai ibu. Hargai istri. Siapa perempuan ini, Mas? Istri muda aku. Kamu nikah lagi? Kamu berani nampar Lesti? Nih, kamu rasain. Sakit, Mas! Lepas, Mas, sakit! Kamu gak bisa kasih keturunan untuk aku. Lesti perempuan subur. Kamu ngerti itu kan? Apa, Mas? Mas, jangan, Mas! Mia, lepas! Itu buat beli obat ibu! Ibu kamu mampus sekalipun, aku gak akan peduli. Ngerti kamu? Kamu ini ya. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau bikin bayi yang ada di dalam kandungan aku jadi kena penyakit? Iya kan? Hah? Kamu sengaja mau nyelakain aku? Hah? Jawab! Letik, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nama aku Mia, umurku 30 tahun. Aku ini hanya wanita biasa, wanita yang memiliki banyak kekurangan. Tapi aku berusaha menjadi istri yang baik untuk suamiku. Walaupun ternyata semua itu belum cukup. Mana sih sertifikatnya? Kalau rezeki mah nggak kemana. Wajib, Anto, mau kamu apakan sertifikat rumah itu? Bu, ibu nggak usah banyak ngomong deh. Udah, minggir. Anto, ibu mohon kembalikan sertifikat rumah itu. Anto, harta kita kan cuma ini. Ibu, saya cuma pinjam sebentar. Udah deh, minggir. Ibu tahu yang kamu mau lakukan. Kamu mau menjual rumah ini kan? Jangan, Anto, jangan, ibu mohon. Bu, saya bilang minggir. Astagfirullahaladzim. Anto, ibu mohon kembalikan sertifikat rumah itu, Toh. Bu, ibu itu bukan ibu saya, cuman mertua. Jadi jangan sok perintah-perintah saya. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, Mas, ibu kenapa sih? Nggak tahu? Ibu kamu tuh bawel. Jatuh dari kasurnya teriak kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu apa? Mia, Anto ambil sertifikat rumah kita, Mia. Sertifikat rumah? Untuk apa, Bu? Pasti dia mau menggadaikan atau mau menjual rumah ini. Kamu kejar Anto. Ya, tapi Bu, udah, jangan pedulikan ibu. Kamu kejar Anto. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas, tolong kembaliin, Mas. Sertifikat itu tolong kembaliin, Mas. Mia, kamu ini bawel ya, kayak ibu kamu. Sertifikat ini mau saya jadikan modal. Modal. Kenapa kamu nggak bicarain dulu sih, Mas, sama aku? Untuk apa aku bicara sama kamu? Aku ini kepala keluarga di sini. Aku ini imamnya kamu. Aku berhak mengatur apapun yang ada di rumah ini, termasuk membawa sertifikat ini. Sertifikat itu milik keluarga aku, Mas. Rumah ini milik almarhum ayah aku, Mas. Iya, aku tahu. Tapi ayah kamu udah meninggal. Udah, gak usah disebut-sebut. Enggak, Mas. Mas, tolong kembaliin, Mas. Aku mohon, Mas, tolong kembaliin. Mia, lepasin dia, Mia. Mas, aku mohon, Mas. Tolong kembalikan. Mia, kembaliin nggak? Oh, kamu serahkan nggak itu? Mia, serahkan nggak? Aku nggak akan ngebiarin Mas melakukan kesalahan yang sama. Heh, kamu nggak usah ungkit-ungkit masa lalu. Ngerti nggak kamu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anto. Tega kamu, Mas. Aku tuh lagi hamil. Jangankan kamu lagi hamil. Ngebakar rumah ini sama isi-isinya juga aku berani. Ngerti kamu? Anto, hargai ibu. Hargai istri. Ibu. Pak Anto. Iya, Pak Pak. Anto, apa kabar Pak? Baik, ada apa ya? Ini Pak, kebetulan kelurahan mau ada acara Pak. Jadi saya mau... Pak, besok-besok permasalahan kayak gini nggak usah dibawa ke sini. Karena saya banyak sekali urusan.
Dan yang pasti, saya juga nggak bakalan nyumbang, Pak. Seperti ada yang minta tolong. Seperti suara Ibu Mia. Astagfirullahaladzim. Bu Mia, Bu Darmi. Bu, buka Bu. Bu Mia. Ibu bangun, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu bangun, Bu. Mia, Bu Darmi. Mia, ada apa ini? Pak tolong, Pak. Iya. Aduh. Halo, ambulan. Ya, saya kasih alamatnya, Pak. Iya. Tolong, Pak. Tolong segera datang sekarang, Pak. Iya, Pak. Iya, saya tunggu, Pak. Sabar. Saya udah bawa sertifikat tanahnya. Kenapa nggak bisa diproses? Kamu jangan main-main sama saya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Surat rumah ini atas nama Ibu Darmi. Maka kami tidak bisa melakukan proses gadai kalau tidak ada surat kuasa resmi dari Ibu Darmi. Ibu Darmi ini mertua saya dan dia udah mati. Sudah, kalau begitu saya minta surat keterangan atas meninggalnya Ibu Darmi. Udah yang ada. Kamu jangan main-main ya sama saya ya. Pak Satpam! Pak Satpam! Mari Pak, silakan Anda keluar dari sini. Jangan ribut di sini. Dok, bagaimana dengan anak saya, Dok? Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi luka benturan keras di perut ibu membuat janinnya gak bisa kami selamatkan. Astagfirullahaladzim. Anak aku. Ada satu hal lagi yang harus kami sampaikan. Ada pembengkakan di rahim ibu akibat benturan keras tersebut. Sehingga rahim ibu harus kami segera angkat. Apa, Dok? Rahim saya harus diangkat. Iya, karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Tapi resikonya ibu nggak bisa mempunyai anak lagi. Ini Bu. Saya cuma bisa kasih kamu 20 juta. Nggak bisa 100 Bu. Karena rumah ini nilainya miliaran loh. Kalau mau, saya kasih. Tidak, silahkan kamu keluar. Daripada nggak ada, 20 juta lumayan. Ya udah deh, 20 juta deh. Nggak apa-apa deh Bu. Gimana Bu? Kita bisa menjalankan operasinya? Saya harus izin suami saya dulu, Dok. Baik, silahkan Bu. Teleponnya nggak diangkat, Dok. Jadi gimana Bu? Saya setuju, Dok. Baik, Suter. Sekarang tolong Ibu tandatangani berkas administrasi ini yang menyatakan Ibu bersedia untuk menjalankan operasi. Suster, tolong siapkan ruang operasinya. Baik. Kami permisi dulu, Bu. Mari. So.
Tapi ingat ya, kamu harus kembalikan uang ini beserta bunganya. Tepat waktu. Terima kasih, Bu. Nah, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Sayang, gimana? Yuk, kita shopping. Ayo. Bu Tika, ini bayinya ya Bu. Terima kasih ya suster ya. Ya Allah, cantik banget bayinya. Iya, sama kayak ibunya. Iya. Ya Allah, aku tidak bisa memeluk tubuh mungil titipanmu ya Allah. Kenapa Pak Rapli sikapnya aneh begitu ya? Seperti ada yang mau diomongin. Pak, Iya, Mia. terima kasih banyak ya Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau nggak ada Bapak. Sudahlah, Mia, nggak usah dipikirkan. Yang namanya tetangga itu kan harus saling membantu. Bagaimana kabar Ibu, Pak? Ibu sekarang sudah siuman, Mia. Alhamdulillah. Ibu Darmi memang sekarang sudah siuman. Tapi sekarang keadaannya cukup memprihatinkan. Ibu Darmi terkena stroke dan mengalami kelumpuhan pada kakinya. Astagfirullahaladzim. Ibu lumpuh. Iya, itu yang dikatakan dokter pada saya, Mia. Ibu. Rahimku akhirnya diangkat. Aku dan ibu boleh pulang ke rumah. Tapi sayang, ibuku lumpuh dan dia harus berdiam diri di kamar. Tapi satu hal yang lebih menyakitkan. Suamiku, Mas Anto, dia pulang bersama perempuan lain. Dan dia tidak memperdulikan perasaanku. Aku mimpi dia di sini. Boleh? Kamu temenin ya. Siap. Mas. Siapa perempuan ini, Mas? Istri muda aku. Kamu nikah lagi? Apaan sih? Kamu pergi dari sini. Aku nggak mau. Kalau mau kamu aja yang pergi dari sini. Kamu berani nampar Lesti? Nih, kamu rasain. Sakit, Mas. Mas. Lepas, Mas, sakit. Mas, jangan pernah kamu berani ngusir Lesti dari sini. Kamu nggak bisa kasih keturunan untuk aku. Lesti perempuan subur. Kamu ngerti itu kan? Apa, Mas? Aku hamil aja kamu nggak pernah peduli, Mas. Kamu bahkan nyiksa aku, Mas. Dan sekarang kamu bilang kamu pengen punya anak dari dia. Diam kamu, Mia. Mas, gimana dong? Kamu tenang. Dia nggak akan berani ganggu kita. Mia, kamu kenapa, Mia? Bu, kita harus pergi dari sini, Bu. Jangan, Mia. Jangan pergi dari sini. Ini rumah kita, bukan rumah Anto.
Ibu, kita harus pergi dari sini, Bu. Karena sewaktu Mia ada di rumah sakit, Mas Anto udah nikah lagi, Bu. Tapi tetap kita nggak boleh pergi dari sini. Ini rumah bapakmu. Walaupun dia hanya sebagai PNS, tapi dia berusaha untuk menyenangkan anak dan istrinya. Kalau kita pergi dari sini, rumah ini diambil Anto, Ibu nggak rela. Ibu, Mia udah gak kuat, Bu. Mia gak tahan ngeliat Mas Anto dengan perempuan itu di rumah ini, Bu. Mia gak tahan, Bu. Nanti kalau sampai istri kamu ngusir dan nyerang aku lagi gimana? Aku ini kan istri kamu juga, Mas. Aku berhak tinggal sama kamu. Kamu gak usah takut. Sebelum dia melakukan apa-apa, dia yang bakalan aku bikin menyesal, tahu gak kamu? Kamu ngapain di sini? Ini kamar aku, Mas. Aku juga tahu ini kamar kamu. Tapi itu dulu. Sekarang kamar ini kamar aku sama Lesti. Sekarang kamu tidur sama ibu kamu yang lumpuh itu. Mas, kalau kamu menikah lagi, itu urusan kamu, Mas. Tapi tolong tinggalin rumah ini. Ini rumah aku. Oh, kamu udah berani ngusir aku. Kamu ingat ya, sertifikat rumah ini masih ada sama aku. Kamu mau? Kamu dan ibu kamu aku usir dari rumah ini. Aku mohon tolong kembalikan sertifikat rumah aku, Mas. Kenapa? Kamu takut sertifikat itu aku gadein? Kamu tenang aja, sertifikat itu udah ada di tempat yang aman. Atau kamu mau rumah ini aku jual supaya kamu gak berisik? Enggak, Mas. Aku mohon tolong jangan jual rumah ini, Mas. Kalau kamu jual, kita harus tinggal di mana? Ya udah, makanya mendingan sekarang kamu siapin makan malam buat aku sama Santo. Cepetan, Gi. Kamu diam ya. Kamu tuh numpang di sini. Enak aja nyuruh-nyuruh. Sekarang mending kamu tuh urus Mas Anto. Aku mau urus ibu. Mia! Apaan sih, Mas? Kamu ngapain? Mas! Mas! Mas, kamu ngapain ibu, Mas? Anto, ibu mau dibawa kemana? Anto, ibu mau dibawa kemana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, Mia! Allah. Dengar ya, Mia. Lesti itu istri aku. Perintah Lesti, perintah aku. Jadi kamu jangan sekali-sekali membantah perintah Lesti. Atau kamu mau ibu kamu yang gak berguna ini akan saya masukkan ke panti jompo. Hah? Jadi bagaimana? Kamu mau nurut apa tidak? Jangan ngangguk iya apa tidak? Iya, Mas. Ya apa? Kalau ngomong tuh yang jelas. Iya, aku akan nurutin kamu, Mas. Ingat ya, Mia. Kalau kamu berani membantah atau melawan Lesti, kamu akan menyesal. Tiba-tiba ibu kamu ini hilang dari rumah dan kamu tidak tahu keberadaannya ada di mana. Ngerti kamu? Esek. Ibu, sabar, Nak. Tapi beneran ya, abis ini kamu langsung ajakin aku belanja. Aku beli baju. Kamu mau apa aja, silakan. Mia, hari ini awal bulan. Jadi habis ini kamu harus ke bank, kamu ambil pensiun ayah kamu. Sayang, makan. Ya, terima kasih. Mia. Ada apa, Bu Rasmi? Suami kamu punya hutang sama saya dengan jaminan sertifikat rumah ibu kamu. Dia bilang kamu yang akan mencicilnya tiap bulan. Maaf, Bu. Kalau soal utang Mas Anto, saya sama sekali nggak tahu, Bu. Ibu tagih aja langsung sama Mas Anto. Ini gimana sih? Suaminya bilang suruh nagih sama istrinya.
Lah ini istrinya, suruh nagih sama suaminya. Kalian mau mempermainkan saya ya? Saya sama sekali nggak mau mempermainkan ibu. Udah, uang ini aja untuk bayar utang suami kamu. Bu, jangan bu. Itu uang pensiun bapak saya. Uangnya juga nggak seberapa bu. Untuk hidup kita sekeluarga. Aku nggak peduli. Nih, 200.000 buat biaya hidup makan kamu. Bu. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu jangan ngambek gitu dong. Hilang lo cantiknya. Ntar Mia datang, dia bawa uang, kita belanja baju. Apa yang kamu mau? Belanja deh. Ayo dong. Mia, uangnya mana? Uang? Ya. Kamu tuh bohong sama aku ya mas. Ternyata kamu pinjam uang sama Jeng Risma. Dan sertifikat rumah ini jaminannya. Ya, kalau kamu udah tahu, baguslah. Apaan tuh? Apaan sih mas? Apaan? Apaan? Sini. Kamu nyimpen-nyimpen apa ini? Mas, mas jangan mas. Mas jangan mas. Mia, lepas. Itu buat beli obat ibu. Ibu kamu mampus sekalipun, aku nggak akan peduli. Ngerti kamu? Kamu ini ya. Nah, lumayan nih mas uangnya buat beli baju baru. Yuk, kita pergi yuk. Belanja baju. Ya, ibu. Kamu harus lebih kuat, nak. Bu, bagaimanapun caranya aku akan beli obat buat ibu. Bu Tami. Bu Mia, ada apa? Maaf bu, saya mau nanya. Di warung ibu kira-kira butuh pegawai nggak ya bu? Ada sih, tapi cuma antar pesanan ke kios-kios aja. Mau? Gak apa-apa bu, saya mau. Saya butuh banget uang bu, buat biaya berobat ibu. Ya udah, mulai sekarang kamu bisa langsung kerja di sini. Iya. Mbak, apaan sih? Mesti ngasih kerja sama dia? Biarin aja, kasihan. Dia kan rahimnya baru diangkat, udah nggak bisa punya anak lagi. Terus ditinggal suaminya kawin. Kasihan kan? Sayang, makasih ya. Kamu udah belanjain aku banyak banget nih. Besok belanja lagi ya. Oh. Mbak. Maaf. Silakan. Iya, makasih ya. Ya. Nih, maaf ya Pak Lama. Gak apa-apa. Ya. Maaf Bu, maaf. Iya. Apa-apaan sih? Numpahin makanan pelanggan. Maaf Bu, saya nggak Saya bisa sengaja. rugi besar. Oke, gaji kamu hari ini nggak saya bayar. Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi saya mohon Bu, tolong kasih saya satu nasi bungkus ya Bu, buat ibu saya. Ya udah, nanti kalau kamu pulang, saya kasih kamu 1 bungkus nasi, ya? Makasih Bu. Ya sudah, kamu lanjutin kerjanya. Bersihin itu. Iya Bu. Ternyata Lesti udah beli makanan.
Jangan main ambil. Ini semua makanan tuh baru saya beli, bukan buat kamu. Ada apa sih, Sa? Ini loh mas istri kamu. Main mau ngambil makanan yang barusan kita beli. Nia, kalau kamu berani ngambil makanan yang ada di sini, aku teriakin kamu pencuri. Apaan sih mas? Kamu tuh keterlaluan ya. Aku tuh cuma mau ambil sendok sama piring mas buat ibu di kamar. Ini sendok sama piring, saya nyiapin. Kamu ambil sendiri dong di dapur. Jangan males. Ngapain lagi kamu di sini? Udah ke sana. Aku sama Lesti mau makan. Sana. Udah pergi sana. Ngapain sih lihat-lihat? Ganggu pemandangan aja. Udah, ayo kita makan yuk. Wah, enak nih. Mia. Bu. Kamu kemana saja satu harian? Nggak kelihatan. Iya tadi cari uang bu, buat beli obat ibu. Cuman bisa beli sebungkus nasi. Ibu sekarang makan ya, Mia suapin. Ya Allah, Bu Tami cuma kasih lauk sama tempe. Ibu makan ya. Nih aku suapin. Kamu aja yang makan. Kamu capek seharian cari uang. Ibu makan biar cepat sembuh. Ibu nggak mau makan kalau kamu nggak makan. Bu. Tadi ibu udah, sekarang kamu yang makan. Iya sekarang ini makan ya. Kamu harus makan banyak. Kamu capek cari uang. Ibu sakit. Ya Bu, itu banget ini Ibu. Ibu. Ya. Pak bantuin ya? Apa ya? Nggak usah Pak. Bapak tunggu aja di ruang tunggu ya. Kasihan nanti lo basah kan? Jadi kedinginan. Jangan Pak, nggak usah. Kamu sakit bagaimana? Pak, Bantuin. jangan Pak, nggak usah Pak. Apa? Biar saya aja Pak. Pak, kamu ngapain deketin itu? Hah? Enggak. Kamu perempuan ya, godain suamiku ya. Enggak Bu, saya nggak ada godain suami Ibu. Kamu jangan ngelak ya. Hah? Saya nggak godain suami Ibu Bu. Kasihan, jangan. Suami Ibu yang godain saya Bu. Apa? Suamiku yang godain kamu? Ayo, pulang! Pulang kamu! Aduh, ampun. Ya Allah. Kamu lagi cuci motor sampai basah-basahan gini? Kamu tuh sengaja ya? Supaya suami kita ini pada ngeliatin kamu gitu? Enggak Bu. Ya gimana? Sini! Bu, jangan Bu. Sini! Bu, jangan Bu. Stop! Ada apa ini? Hah? Bubar semua! Bubar! Bubar! Pak, awas ya Pak, kamu jangan sampai tergoda ya sama perempuan ini. Ibu gak suka, ayo kita pulang. Apaan sih, Bu? Pulang, ayo cepetan pulang. Ayo. Ya Allah. Perempuan tua, bangun.
Mia. Lihat ya, kenapa sampai jam segini di meja makan belum ada makanan? Udah tau saya lapar. Mia sedang kerja. Oh bagus ya, enak-enakan dia kerja di luar, sementara kerjaan di rumah belum beres. Maksudnya apa sih? Ada apa sih sayang? Kamu tuh jangan marah-marah, ntar cepet tua loh. Ini loh mas, istri kamu Mia. Dia malah enak-enakan kerja di luar, sementara kerjaan di rumah belum selesai. Lihat aja tuh, makan siang kita belum siap. Aku tuh lapar mas. Bu, sekarang ibu bangun, masak untuk saya dan Lesti. Anto, ibu kan lumpuh. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Ibu sekarang gantiin pekerjaannya Mia masak di dapur. Ibu udah tua seperti ini harusnya bermanfaat. Sekarang ibu masak. Aduh, Anto, nggak bisa. Ya berusaha dong Bu. Banget deh. Cepetan dong. Syukurin. Cepat Ibu. Ya Allah. Ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah. Jauhkanlah hamba dari orang jahat seperti mereka. Mia, Pak. Ya Pak. sebaiknya kamu pulang sekarang ya. Pekerjaan kamu udah selesai. Dan ini gaji kamu. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Sama-sama. 95.000. Ini kelebihan Pak. Udahlah Bu, gaji Mia itu sama dengan yang lain. Bilang aja Bapak main gila sama perempuan ini ya. Astagfirullahaladzim Bu. Tolong jangan ngomong kayak gitu Bu. Bu, nggak boleh kayak gitu. Mia itu seumuran sama anak kita, nggak mungkin ada apa-apa. Jangan nyangka yang enggak. Bapak ini selalu belain dia terus ya. Makin yakin Ibu kalau Bapak main apa-apa sama dia ya. Sana kamu. Bu! Bu! Saya nggak mau lagi lihat muka kamu. Pergi sana. Bu, udahlah Bu. Mia itu bekerja sama Bapak. Itu karena dia butuh uang untuk nebus obat buat ibunya, Ibu Darmi. Halah Pak, nggak peduli Ibu. Mau dia banyak uang, nggak banyak uang juga terserah Pak. Lagian Bapak ngapa sih selalu deketin dia terus? Enggak kamu ya. Sana pergi, pergi. Bu. Si Jarot tadi nantangin gua coba. Sekarang gini aja bos, besok lagi kalau si Jarot nantang, langsung aja gap, gak usah tunggu lama. Ya enggak? Juga sih. Muter Jarot tuh muter cemen sebenarnya. Weh, Neng Mia, mau kemana? Sini abang anterin aja. Neng. Mas. Tolong lepas Mas. Ibu saya nunggu di rumah. Iya, tapi kan suami kamu tuh udah kawin lagi. Udah senang-senang dulu lah sama Mas ya, bentar ya. Mas, ya. lepas Mas. Aduh, kamu tuh makin gemesin kalau lagi kayak gini ya. Yes. Aduh. Kejar dong. Kejar. Aduh. Kamu gak bisa kemana-mana lagi, Mia. Kita ketemu lagi, berarti kita jodoh. Kamu gak usah kabur lagi dong. Kamu bener banget. Jangan. Kabur lagi. Ayo, abang, ayo. Ayo, aduh. Bener banget sih. Hah? Ayo, Hei, lepaskan dia. Apa lu tuh, ha? Lu berani-berani sama gua, ha? Kacau. Apaan ini? Gak apa-apa. Makasih Pak. Mia, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Pak. Bapak gimana? Gak apa-apa. Saya kesini cuma mau ngasih gaji kamu yang ketinggalan.
Makasih ya, Pak. Mulai besok, kamu tetap boleh kerja di tempat saya. Tapi kamu ambil kerja malam ya. Karena kalau malam, istriku jarang mengontrol ke bengkel. Ya. Iya, Pak. Pak Hansip, tolong Pak, antarkan Mia pulang Pak. Ya. Iya Pak Rapli. Mari Mbak. Saya antar. Makasih ya, Pak. Woi, Tok. Kenapa? Gue cuma mau bilang sama lu ya. Ternyata pelayanan istri lu oke juga ya. Maksud lu ngomong gitu apa? Iya, tadi gue cekin sama istri lu. Kesian dia kesepian. Lu sih banyak main sama istri muda. John, sini. Apa lu? Lu tuh bener-bener kurang ajar ya. Nginjek-nginjek harga diri gua lu ya. Wah, lu bener-bener ya, Tok. Awas lu ya. Urusan kita belum selesai lo, John. Awas lo. Woi, Tok! Jangan kabur lu! Dasar perempuan murahan. Mas sakit, Mas. Mas lepas, Mas. Mas jangan, Mas. Itu uangnya buat beli obat ibu, Mas. Ini uang hasil jual diri kamu kan? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak pernah melakukan itu, Mas. Mas, aku kerja di tempat cucian motor, Mas. Aku nggak percaya. Kamu ikut aku sekarang. Mas. Mia, aku harus berbuat sesuatu, kasihan Mia. Allah. Mas. Kamu apaan sih, Mas? Sini. Kamu berbuat mesum sama Jody kan? Iya kan? Apaan sih, Mas? Enggak, Mas. Aku tuh gak ada apa-apa sama dia. Aku nggak percaya sama kamu. Ini, sekarang kamu terima hukumannya. Lepas, Mas. Mas, apaan sih, Mas? Mas. Mas, kamu mau ngapain, Mas? Ya Allah. Mas, lepas. Kamu membuat harga diriku terinjak-injak di depan Jody. Mas, aku gak ada apa-apa sama dia, Mas. Kamu percaya sama aku, Mas. Kamu nggak usah berusaha melepaskan tali itu. Kamu tidak akan bisa melepaskannya. Jadi, malam ini kamu tidur yang nyenyak di sini ya, Mia. Selamat tidur. Mas lepas, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku gak ada apa-apa sama dia, Mas. Mia. Mia. Aduh, sakit. Katanya lumpuh. Kok bisa turun dari tempat tidur? Bohong ya? Apa cuma mau malas-malasan aja? Jawab! Lesti, tolong kamu bilang sama Anto jangan terus-terusan menyiksa Mia. Sia. Enak aja main nyuruh-nyuruh aku. Emang ibu siapa? Lagian Mia itu emang patut dihukum karena dia udah malu-maluin Mas Anto. Allah, Engkau pasti tidak tidur ya Allah. Biarlah Engkau hukum mereka yang jahat. Allah. Sembarangan. Doain orang yang gak baik-baik. Allah, astagfirullahaladzim. Mia. Mia. Allah Akbar ya Allah. Mas Anto. Mas, lepas, Mas. Mas, lepasin aku, Mas. Aku mohon. Mas, aku harus masuk, Mas. Kasihan ibu, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh.
Lesti, Anto, buka. Lesti, Anto, buka. Mas, aku tuh seneng banget tadi ngeliat kamu nyiksa Mia di halaman belakang. Sekarang dia pasti lagi kesiksa banget tuh, ya? Pastilah. Sekarang dia lagi dikerubutin nyamuk sama serangga-serangga lainnya pasti. Bener Mas. Apalagi nih, di seberang halaman belakang itu kan kuburan. Pasti dia lagi ketakutan banget, ya kan? Pasti. Mas Anto. Ya Allah, Mia. Kenapa mereka terus-terusan menyiksa anakku? Ya Allah. Mia, kamu yang sabar, nak. Lesti, Anto buka. Mia, males banget sih. Jam segini masih tidur. Cepet masak, aku sama Santo udah lapar. Gimana aku mau masak coba? Kamu nggak lihat apa? Tangan aku terikat kayak gini. Udah, kamu tuh ngerepotin aja. Cepetan bangun. Sekarang kamu masak ya? Cepetan. Iya. Aduh, Mia, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh hampir buat aku jatuh, tau gak? Maaf, aku masih pusing. Maaf. Cepetan masak. Gak usah alasan. Cepetan masak. Lapar nih. Lesti, kamu lihat sendiri kan? Semua bahan makanan tuh habis. Beras juga habis. Terus aku harus masak apa? Aku gak peduli. Pokoknya makanan harus ada aja. Cepetan belanja. Mau pinjem ke warung kayak atau minta tetangga, terserah. Cepetan. Buruan. Bu Tami. Ngapain kamu kesini? Kalau udah dapet kerjaan lain, nggak usah kesini lagi. Maaf Bu, saya kemarin kerja di tempat pencucian motor. Ya kalau udah dapet kerjaan lain, nggak usah kesini. Saya datang ke sini mau ngutang nasi bungkus, Bu. Enak aja ngutang. Yang kemarin aja utang kamu belum bayar, bekas numpah-numpahin makanan saya tempo hari. Enggak. Enggak akan saya kasih. Sana. Bu, saya mohon, Bu. Enggak. Sana. Enak aja. Pak Ramli. Kamu mau beli makanan? Dia mau ngutang nasi bungkus buat suaminya. Yang kemarin aja belum bayar, utang dia masih banyak sama saya. Ya udah Bu. Tolong bikinkan saja nasi bungkus, 4 bungkus ya. Ini uangnya Bu. Ya sudah Mia, Bapak masih ada urusan ya. Bapak harus pergi dulu. Jangan lupa nasi bungkusnya dibawa ya. Pak, maaf ya Pak. Saya jadi nggak enak sama Bapak selalu ngerepotin. Udah, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngodain suami saya ya? Supaya minta beli makanan ini? Saya nggak pernah nggoda suami Ibu. Saya nggak ridho ya. Kamu makanan ini ya? Jangan, Bu, ini nasi saya nggak suka ini. Ini nasi saya, Bu. Ya Allah, nasi saya. Ibu-ibu, lihat nih. Lihat wanita ini yang penggoda suami saya. Saya sih maklum aja.
Karena dia ini kan ditinggalin kawin. Perempuan gak benar. Bu, maaf ya. Apa ibu punya buktinya? Ya punya lah. Bu, ngomong Bu. Iya sih, ada buktinya. Kemarin sih lihat sendiri, Bu Mia godain Pak Ramli. Tuh kan, buktinya. Tuh, kok dia pergi? Kabur, Bu. Ya orang salah, Bu. Kabur. Kalau dia nggak salah, nggak mungkin dia kabur dong. Mia, sarapannya mana? Kenapa belum siap sampai sekarang? Sarapannya Ini anu. Kalau ngomong tuh yang jelas. Kamu mau ngomong apa? Hei, Anto, bilangin sama istri tua kamu nih. Jangan suka gangguin suami orang di cucian motor. Bu Ika ini ngomong apaan ya? Ya iyalah, dia suka gangguin suami orang. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu ganggu suami orang di tempat cucian motor. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini fitnah, Mas. Ya Allah, Alto. Lindungilah Mia ya Allah. Aku nggak boleh diam. Aku harus bantu Mia. Allahu Akbar. Orang di luar sana nganggap aku nggak becus didik kamu. Berani-beraninya kamu gangguin suami orang di luar sana. Nih, kamu terima hukumannya. Mas, aku nggak pernah ngeruin suami dia, Mas. Lepas, Mas, sakit. Aku nggak akan berhenti, Mia, sebelum aku puas. Hajar aja terus, Mas. Perempuan ini emang patut dikasih pelajaran, Mas. Pukul terus, Mas. Mas, udah, Mas, aku mohon, Mas. Astagfirullahaladzim, Alto. Jangan siksa Mia. Mas, lepas, Ibu, Mas, aku mohon. Ibu pergi nggak? Kalau ibu nggak mau kena, ibu pergi. Kok lebih baik kamu siksa ibu, jangan siksa Mia. Toh, ibu mohon. Ibu mohon. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu. Tapi kamu keluar sekarang cari uang untuk aku dan Lesti. Ngerti kamu? Cepat. Ya. Iya, Mas. Aku mau cari kerja, Mas. Mia. Cepat. Mia. Ayo, sayang. Terus. Ya. Terus, Pak. Ya. Ya, belok. Ya, makasih ya, Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pak, itu uang saya, Pak. Apa? Uang lu? Lu tau nggak? Ini daerah kekuasaan gue. Kalau lu mau cari duit, tempat lain deh. Iya, saya akan pergi, Pak. Tapi tolong kembaliin uang saya, Pak. Apaan duit lu? Enak aja. Pergi lu. Pergi! Iya. Pak! Pak, saya bantu, Pak. Iya, Neng, Ayo. makasih, Neng. Terima kasih, Neng. Hati-hati, Pak. Neng, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Neng, ya. Iya, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Hati-hati, Pak. Ya, permisi, Neng. Ya, mari, Neng, mari. Iya, Pak. Jadi tukang sayur kamu sekarang? Saya cuma bantuin Bapak itu aja. Oh, kalau gitu mendingan kamu ikut kerja aja sama saya. Kerja apa? Ya kerja beneran dong. Gajinya juga besar. Saya niat loh bantuin kamu. Ibu kamu lagi sakit kan? Ya kecuali kamu mau ngelihat ibu kamu meninggal gara-gara nggak diobati. Enggak. Saya mau kerja. Saya butuh uang soalnya buat biaya ibu. Tapi kamu jangan salah paham ya. Enggak lah.
Yaudah, ikut yuk. Jangan nggak usah khawatir, ya aman kok. Yuk. Itu kan Mia. Iya, nggak salah lagi. Itu Mia. Ngapain si Joni membonceng Mia? Preman itu. Apalagi kalau ketahuan suaminya si Anto. Ini bisa gawat. Urusannya bisa kacau. Aku harus mengejarnya. Pak. Mau kemana kan, Pak? Mau ngejar si Mia itu? Iya. Ya, aku mau mengejar Mia, Bu. Tadi aku lihat si Joni, si preman itu membonceng Mia ke sana. Aku takut terjadi sesuatu sama Mia. Mia bisa dibawa ke tempat-tempat yang nggak jelas, bisa dijual dia nanti. Apa urusannya sama Bapak? Biarin aja dia dijual sama Joni. Astagfirullahaladzim. Kamu tega ya ngomong kayak gitu? Gak punya perasaan kamu, Bu. Bu, kamu sama Mia itu sama-sama wanita. Kalau kamu ada di posisi dia, apa kamu gak sedih? Hah? Kalau nggak ada orang yang peduli sama kamu? Amit-amit aku punya nasib buruk kayak si Mia itu. Sebagai perempuan itu, aku harus melangkah yang benar. Nggak sembrono kayak si Mia itu. Ya Allah, Bu. Aku sama almarhum bapaknya Mia itu sahabat. Aku pernah ditolong sama bapaknya Mia dari begal motor. Aku berhutang nyawa sama dia. Jadi sekarang ini aku punya kewajiban untuk menjaga anaknya. Apa aku salah? Ah, udahlah. Nah, yuk turun Mia. Di mana soalnya? Tuh, udah sampai. Dia masuk. Kamu nyuruh aku kerja di salon ini? Udah tenang aja. Nanti juga diajarin kok sama tante salonnya. Yuk. Enggak. Aku nggak mau. Aduh, ayolah. Aku nggak mau. Jangan. Ayo. Lepas. Kamu butuh uang kan? Iya, aku memang butuh uang. Tapi aku nggak mau pekerjaan kotor kayak gini. Kamu harus ingat ibu kamu, Mia. Maksud kamu? Maksud kamu apa? Masuk aja, Mia. Ayo, Mia. Lepas. Kenalin, Mi. Mia, cewek yang kita obrolin kemarin. Cantik juga. Ini benar seperti yang kamu ceritain kemarin. Kalau rahimnya udah diangkat. Iyalah, Ma. Masa Joni bohong? Bagus dong. Jadi kalau dia apa-apain, dia nggak akan hamil. Bisa jadi primadona dia. Berarti dugaan aku benar. Kalau Mia mau dijual sama si Joni. Kurang ajar. Aku harus lapor polisi. Mia, mau kemana kamu? Hah? Saya udah bilang sama kamu. Kalau kamu udah masuk sini, kamu nggak boleh keluar lagi. Si Om, akhirnya datang juga. Ini loh Om, perempuan yang saya ceritain kemarin. Sekarang orangnya di sini. Kenapa dia? Kok nangis? Biasa Om, kan masih baru. Jadi masih takut. Nanti juga kalau lihat duitnya, beda lagi. Boleh tuh. Berapa dia? Dia kan masih baru Om. Jadi harganya masih mahal. 3 juta per 2 jam. Oke, saya bayar cash. Boleh, cash juga nggak apa-apa. Tangkap kamu. Mau lari kemana kamu? Om apa-apaan sih? Weh, jalan kamu. Cash juga nggak apa-apa. Tangkap kamu. Mau lari kemana kamu? Om apa-apaan sih? Weh, jalan kamu. Ya Pak. Kalian berdua kami tangkap. Jangan tangkap dia Pak. Dia nggak bersalah. Dia ini cuma korban. Almarhum ayahnya itu adalah sahabat saya. Dia dibawa kemari. Itu mau dijual sama si Joni Pak. Makanya saya telepon polisi. Baiklah Pak. Mbak ini saya bebaskan. Tapi lain kali kalau ada panggilan dari polisi, Mbak ini harus datang sebagai saksi. Iya Pak, saya siap jadi saksi. Ayo, ikut. Sudah, diam. Ya Allah, Pak Ramli, terima kasih banyak Pak. Iya Mia, syukurlah kamu nggak apa-apa. Kurang ajar si Joni. Demi pengobatan ibu, aku rela bekerja apa saja, asalkan itu halal
Pekerjaan apapun pasti akan aku lakukan. Hingga suatu hari aku terjebak di salon plus-plus. Alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan aku. Hingga aku pun selamat. Bu, sekarang ibu keluar. Maksud kamu? Ya ampun, harus dijelasin juga. Keluar berarti ibu nggak di kamar ini lagi. Kamar ini bakalan saya pakai sama Lesti. Jadi gini loh Bu, sekarang ini kan saya lagi hamil dan bentar lagi saya akan melahirkan. Dan bayi saya pastinya butuh kamar. Jadi mendingan sekarang ibu keluar aja dari kamar, ya? Ibu mau tidur di kamar mana? Ya terserah ibu mau tidur di mana? Di teras boleh, di ruang tamu boleh, atau ibu mau keluar dari rumah ini lebih bagus lagi. Jangan dong sayang, kasihan kalau tidur di luar. Lagian nanti kalau ada tamu kita malu juga kan ada pemandangan jelek kayak gini, ya kan? Oke, kalau gitu ibu tinggal di rumah kecil yang di belakang rumah, ya? Karena kan udah lama kosong tuh bu. Sayang bu, nggak ditempatin. Anto, ibu nggak akan keluar di kamar ini atau rumah ini karena ini rumah ibu. Nenek-nenek nggak tahu diri banget sih nih. Sok ngatur, saya nggak mau tahu. Sekarang ibu pindah ke belakang. Ibu pindah ke rumah belakang. Alhamdulillah. Kuenya semuanya habis. Kekunci sih. Tumben. Mas. Mana uangnya? Kue kamu habis kan? Jangan bilang ada uang. Apaan sih mas? Orang baru pulang udah ditanyain uang. Aku tuh mau istirahat mas. Lagian uangnya udah aku titipin sama PRT. Kurang ajar kamu ya. Uangnya kamu titipin sama orang lain. Kenapa nggak ke aku suami kamu? Berarti kamu lebih percaya sama orang lain daripada aku suami kamu, ha? Iya. Karena aku tahu mas, kalau uangnya itu aku titipin ke kamu pasti habis. Uangnya itu untuk biaya berobat ibu mas. Kurang ajar nih orangnya. Nih, kamu rasain. Nih. Gak guna. Oh, kok jadi kamar bayi? Bu, ibu mana? Bu, ibu, mas, mas. Kenapa? Ibu mana? Ibu kamu udah pindah ke kamar kosong di depan halaman belakang. Kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sadar gak sih ini rumah siapa? Dia yang punya hak atas rumah ini. Kamu pindah aja sekalian. Temenin ibu kamu. Aku nggak mau mas. Ini rumah bapak aku. Rumah peninggalan bapak aku mas. Kamu sadar gak sih? Kamu tinggal di mana? Kamu bisa diam gak sih? Sini kamu. Mas, mas lepas mas. Mas lepas mas. Kalau kamu ikut kata-kata aku tinggal di rumah belakang, aku mungkin gak akan nyiksa kamu lagi. Ngerti kamu? Ya Allah, kenapa Mas Anto bisa kejam banget ya Allah? Tega dia ngusir ibu, padahal dia cuma numpang tinggal di sini. Bu, maafin aku ya Bu. Maafin aku punya suami kejam seperti Mas Anto. Astagfirullahaladzim Ibu. Ya. Ibu. Tega banget sih Mas Anto, Bu. Masa dia ngebiarin ibu tinggal di sini sih? Kamu jangan nangis, jangan sedih. Harus bersabar. Ya. Pasti Tuhan punya rencana di balik semua ini. Bu, ini ada uang. Ibu simpan ya.
Memangnya suami kamu nggak minta uang ini tadi? Aku bohong, Bu. Aku bilang uangnya aku titipin sama Pak RT untuk ditabung. Masya Allah, mau simpen uang sendiri saja kamu bingung. Tadi alhamdulillah aku dapat uang gara-gara paginya aku kerja di tempat cucian motor. Terus malamnya aku jualan kue, Bu. Alhamdulillah lakunya banyak. Kamu pasti capek. Enggak. Yang penting aku bisa dapat uang banyak untuk biaya ibu berobat. Alhamdulillah. Kasihan Mia. Sepertinya dia kecapean. Mia, kamu istirahat dulu sana. Kayaknya kamu kecapean sampai ngantuk-ngantuk kayak gitu. Iya Pak, nggak usah. Kerjaan saya masih banyak. Nanti aja Pak. Mia. Kamu ini memang pekerja keras. Mia beli nasi bungkus. Bangun. Oh, udah pinter bohong kamu sekarang ya. Sini kamu. Astagfirullahaladzim, kenapa sih Mas? Baru datang udah marah-marah. Kenapa? Kamu bilang uangnya kamu titipin ke Pak RT. Tadi saya ke Pak RT, uangnya nggak ada. Iya, aku bohong. Uangnya itu udah habis, Mas. Nih, aku beli nasi bungkus sama obat ibu. Jadi uang itu kamu beli nasi bungkus? Kamu lihat ya. Nasi ini akan jadi makanan ikan. Mas, jangan Mas. Mas, itu buat ibu, Mas. Obatnya mana? Kalau aku bilang sama Mas Anto di mana obatnya, bisa-bisa dibuang juga sama Mas Anto. Awas ya, kalau kamu bohong lagi ya. Ibu. Alhamdulillah, dapat uang pensiun Bapak. Uangnya bisa aku beliin obat sama biaya tambahan sehari-hari. Ya ampun Bu, aku kan udah bilang sama Ibu. Ibu tagih aja langsung sama Mas Anto, jangan ke aku. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bayar. Dia, nih, terima kasih. Ya, diambil semua uangnya. Ya Allah. Pak. Ya. Kamu mau kemana? Saya habis ambil uang pensiun Bapak. Ya sudah, kalau begitu lebih baik Bapak antar ya. Karena Bapak khawatir kalau kamu jalan sendirian bawa uang kayak gini, ya. Awas ya lu Ramli ya. Gua tahu lu yang nyebabin gua di penjara. Untung gua langsung dibebasin. Yaudah, ayo masuk. Ayo Mia. Ayo. Mia. Mia, kamu nggak apa-apa? Hah? Sekarang Bapak antar kamu ke rumah sakit ya. Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Iya, Saya tapi permisi pulang ya. Mia, saya takut kamu ada luka. Nggak apa-apa Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidupku semakin tertekan bersama Mas Anto dan Lesti. Lesti semakin semena-mena denganku dan ibu, apalagi semenjak masa kehamilannya. Tingkah Lesti semakin menjengkelkan. Ini kenapa sih? Masakan yang kamu masak, gak ada yang enak semua? Kamu itu bisa masak apa enggak? Mungkin karena kamu ngidam.
Lagian udah 7 bulan masa masih ngidam. Gak ketuaan apa ngidamnya? Berisik ya kamu. Kamu tuh tahu apa sih tentang ngidam? Emangnya kamu punya rahim? Lesti, asal kamu tahu ya. Mungkin menurut kamu aku tuh bukan perempuan yang sempurna. Karena aku gak punya rahim. Tapi aku tuh pernah ngidam. Aku juga pernah hamil. Jadi kamu gak usah ngina aku deh. Astagfirullahaladzim. Kamu mau bikin kepala aku bocor? Ya ampun, ini kenapa air di dalam gelas ini bisa kotor? Hah? Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau bikin bayi yang ada di dalam kandungan aku jadi kena penyakit? Iya kan? Hah? Kamu sengaja mau nyelakain aku? Hah? Jawab! Lesti, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Lesti kamu kenapa? Mas! Mia, Lesti kenapa? Aku nggak tahu Mas, Lesti tiba-tiba pingsan. Kamu bohong kan? Kamu sengaja bikin Lesti jatuh seperti ini ya kan? Karena kamu iri. Lesti hamil dan kamu nggak bisa hamil. Astagfirullahaladzim Mas. Aku nggak mau ngapain dia kok Mas. Bohong kamu. Mas, ya Allah. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Tekanan darah Bu Lesti sangat tinggi sekali, sehingga keadaan bayi dalam kandungannya sangat berbahaya. Solusinya apa ya, Dok? Bu Lesti harus banyak istirahat sampai tekanan darahnya normal kembali. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Yang bener dong pijitnya, kurang kencang. Mia? Mia, kamu kenapa? Kamu tuh susah dibilangin. Tadi Bapak suruh istirahat, kamu kecapean. Atau jangan-jangan kamu gara-gara keserempet motor waktu itu? Hah? Disuruh ke rumah sakit kamu juga nggak mau? Ya kamu bisa kambuh sewaktu-waktu, Mia. Udah. Sekarang pokoknya kamu harus ikut Bapak ke rumah sakit, ya. Ayo. Awas, hati-hati. Sebentar. Bagaimana keadaannya, dokter? Begini Pak, kemungkinan di dalam otak pasien mengalami pembekuan darah. Tapi untuk lebih jelasnya memang memerlukan penelitian lebih lanjut Pak. Apa kalau ada darah beku dalam otaknya Mia, apa Mia perlu dioperasi, dokter? Kemungkinan besar seperti itu Pak. Waduh. Pak, kalau ada darah beku dalam otaknya Mia, apa Mia perlu dioperasi, dokter? Kemungkinan besar seperti itu, Pak. Waduh. Enggak, Dok. Saya nggak mau dioperasi, Dok. Lebih baik uangnya untuk biaya berobat Ibu, Pak. Udah, Mia. Mia nggak usah memikirkan hal itu. Semua biaya biar saya yang tanggung, ya. Mia, saya mau bicara dulu dengan dokter. Saya tinggal dulu ya. Mari dokter.
Enggak. Saya nggak mau ngerepotin lagi Pak Herman. Ya ampun Mas, kamu tuh kenapa sih Mas? Udah tahu aku baru keluar dari rumah sakit, aku belum pulih banget. Sementara kamu tuh nggak mau bantuin aku apa-apa. Terus yang mau ngerawat aku tuh siapa Mas? Kamu pikir aku perawat? Mas, setidaknya kamu tuh ambilin aku makanan kek atau apa kek. Jangan cuma diem aja. Aku ini bukan pembantu. Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu tuh bener-bener malas tau gak? Selama ini kamu tuh hidup cuma ngandelin Mia, dan Mia. Coba kalau nggak ada Mia, hidup kita akan lebih belangsak dari ini, Mas. Dasar suami nggak berguna. Sekarang kamu udah berani kurang ajar sama saya. Apa sih yang gak saya ikutin tentang kamu, ha? Lesti! Lesti? Mas, kamu kenapa? Kamu pendarahan? Mas, Lesti kenapa Mas? Mas, kita panggil ambulan Mas. Jangan Mia, jangan. Sekarang kamu ke warga, pinjam mobil sama warga. Dari situ kita bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Lesti. Mia kemana? Mia! Ayo Mia. Pak. Tolong Pak. Ayo cepetan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa Pak? Sudah Pak, ikhlasin aja kepergian istrinya Pak. Semoga istri Bapak husnul khotimah. Nggak mungkin. Lesti tadi baik-baik aja Pak. Lesti, bangun Lesti. Lesti, bangun. Bangun Lesti. Lesti bangun. Lesti bangun. Bangun Lesti. Lesti bangun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu yang sabar ya Mas. Sini kamu. Mas. Aku nggak percaya Lesti bisa meninggal seperti ini. Pasti dalam hati kamu senang kan? Karena kamu iri sama Lesti. Kamu senang kan? Lihat Lesti meninggal karena keguguran? Astagfirullahaladzim Mas. Aku tuh sama sekali nggak punya pikiran jahat kayak gitu Mas. Udahlah Mia, nggak usah kamu bohong. Aku tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kamu senang kan melihat Lesti meninggal seperti ini? Ah! Sabar Mas Santo. Sabar. Ah! Sabar Mas. Udah, lepas. Mas Santo. Sabar Mas. Saya permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhenti. Ada apa Pak? Panto, Anda kami tangkap. Ada apa ini Pak? Pasti Bapak salah tangkap. Anda kami tangkap karena praktik bank gelap alias rentenir. Saya mah masalah itu nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sudah, Anda jangan mengelak lagi. Partner Anda sudah kami tangkap. Anda dan Bu Rasmi sudah lama kami ikuti. Anda kan yang mencari mangsa untuk Bu Rasmi. Woi, berhenti! Jangan lari! Ajar! Woi! Berhenti! Berhenti! Berhenti, Pak! Hei! Jangan kabur! Berhenti! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Anto sudah meninggal. Pak Jono, segera kirim ambulan. Baik, Pak.
Permisi, Ibu. Iya. Ini ada sertifikat tanah yang pernah digadaikan Saudara Anto ke Jeng Rasmi. Saya kembalikan ke Ibu. Alhamdulillah, rumah itu masih menjadi milik kita, Mia. Iya, Bu. Baik, Ibu, mohon maaf. Saya permisi dulu. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Bu.